teman-teman, kenalin kita TSCL teman cerita 105. Hari ini kita ngomongin tentang self love dan mental health di podcast kali ini. Kenalin, nama aku Anissa sebagai pembawa acara yang bakal nemenin kalian selama podcast kali ini. Dan perkenalkan narasumber kita. Halo, perkenalkan nama gue Hilatus Iswani, bisa dipanggil Naini. Hai, perkenalkan nama aku Cantika Kirania Lintang Asi, biasa dipanggil Kirana. Nah, ngomong-ngomong, kemarin 10.10 kalian tahu nggak hari apa? 10.10 bukannya ada banyak diskon ya? Enggak, bukannya 10.10 itu hari yang memperingati mental health itu ya? Ya, bener banget. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke tema sharing kita hari ini yang pastinya seru banget untuk kita kuik nih. So, tetap bersama kita guys. Sebelum kita mulai diskusi tentang mental health dan self love, apa sih sebenarnya mental health itu? Oke, kita langsung aja nih berbincang seputar tema podcast kita hari ini dengan Naini dan Kirana sebagai narasumber kita. Oke, aku mau nanya nih sama kalian, menurut kalian mental health itu apa sih? Nah, jadi menurut aku mental health adalah keadaan individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Dengan demikian, kesehatan jiwa mencakup aspek-aspek fisik, psikologis, sosial, keadaan individu sejahtera, menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Jadi menurut aku adalah mental health di mana kesehatan mental seseorang dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat. Zaman sekarang ini isu kesehatan mental tengah naik daun. Pasalnya banyak hal-hal yang kita temukan ternyata berhubungan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental itu melekat pada kehidupan kita, tapi dalam proses mewaraskan mental itu harus hati-hati loh. Pasalnya, bisa jadi karena kita aware dengan diri kita sendiri. Mungkin kita jadi bertanya-tanya, apakah aku stres? Apakah aku alami ini depresi? Ini adalah salah satu contoh dari self-diagnosis. Di media sosial, tidak sedikit individu yang menyatakan mengalami masalah psikologi. Aduh, gue depresi nih, tugas sekolah gak kelar-kelar. Gue sering ngomong sendiri kalau lagi di motor. Kayaknya gue halusinasi deh. Gue kayaknya bipolar deh. Gue kayaknya bipolar deh. Mood gue gampang banget berubah-ubahnya. Pada kenyataannya, apakah semudah itu mendiagnosis diri sebagai individu yang depresi atau bahkan mengalami bipolar? Nah, terkadang kita juga lebih sering menyalahkan diri kita sendiri. Seperti contohnya, aku kok gak sepintar mereka ya? Kok gak punya hal-hal yang kita banggakan? Karena kita selalu sering menyalahkan diri sendiri sampai kita lupa menyadari bahwa kita juga memiliki kelebihan. Karena begitu banyak tuntutan dari lingkungan sekitar, jadi kita juga ikut menyalahkan diri sendiri. Capek gak sih kita terlalu banyak tuntutan dari sosial, keluarga, sekolah, dan kita juga menuntut diri kita sendiri untuk menjadi sempurna. Nah, di situasi saat nggak menyenangkan saat ini, terkadang banyak sekali masalah untuk cerita ke orang-orang terdekat. Tapi takutnya mereka punya masalah juga. Ada rasa nggak enak, kepikiran. Jadi harus ke siapa? Kita tuh merasa bingung. Jadi untuk mewarasi emosi kita sendiri, kita juga butuh yang namanya empati dan menumbuhkan rasa sayang ke diri kita sendiri. Kita yang terlalu empati ke orang lain, tapi saat kita sedih, kita menekan diri sendiri agar tidak merepotkan orang lain. Jadi kita harus menyadari pentingnya empati ke diri sendiri sebelum ke orang lain. Sambil kita menyadari, kita juga harus mengatakan kita harus tetap melanjutkan hidup apapun masalahnya atau rintangan hidup kita. Kita harus fokus sambil kita menyadari ke diri kita sendiri. Juga terkadang perlu yang namanya self reward ke diri kita sendiri. Setelah kita melakukannya, aktivitas yang sangat melelahkan, kita perlu untuk menyenangkan diri sendiri. Self reward menurutku nggak harus mahal. Kita bisa tidur santai sambil nonton dan makan camilan favorit kita. Itu juga termasuk self reward untuk diri kita loh. Oke, aku mau nanya nih, bagaimana sih untuk menumbuhkan rasa cinta atau rasa sayang ke diri kita sendiri?
Nah, menurutku cara mencintai diri sendiri menurut saya adalah meluangkan waktu untuk melakukan hobi seperti memasak, bersepeda, berkebun, dan banyak lagi. Oke, di sini pasti banyak sekali hujatan dari teman kita seperti warna kulit yang lebih gelap dan banyak jerawat. Kita bisa juga mengatasi masalah tersebut dengan cara membandingkan diri dengan orang lain karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga kita tidak perlu membandingkannya. Serta bersyukurlah dalam setiap waktu untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah. Serta jaga diri kita dari lingkungan toksik dan dekatkan diri ke lingkungan yang positif. Baik, itu saja dari saya. Menurutku, untuk menumbuhkan rasa cinta atau rasa kasih sayang ke diri sendiri adalah kenalin diri kita sendiri seperti gimana sih diri kita ini, apa yang kita suka dan tidak suka, yang membuat kita marah, ketakutan, sedih, bahagia, dan yang kita benci itu apa aja. Yang kedua adalah belajar berempati. Jadi kapanpun kita merasa tidak nyaman, kita bisa berempati ke diri sendiri. Dan yang ketiga adalah kita harus melakukan batasan-batasan terhadap diri sendiri. Kita juga harus berani bilang tidak ke orang lain, tidak harus menerus mengiyakan apa kata orang lain, karena itu adalah bentuk menyayangi diri kita sendiri. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai Hari Mental Health Sedunia. Untuk teman-teman yang sedang mempertahankan kesehatan mentalnya, tetap semangat ya. Terima kasih sudah mau bertahan di dunia yang banyak riuhnya ini. Terima kasih sudah bertahan melanjutkan hidup ini, karena di sekeliling kita masih banyak orang yang sayang sama kita. Kuat-kuatin pundaknya meskipun tidak ada tempat untuk bersandar. Mari kita lebih menyayangi diri kita sendiri sebelum menyayangi orang lain. Mari terus menjaga kesehatan mental kita. Keep spirit teman-teman semuanya. Dan terima kasih kepada narasumber kita yang telah menemani podcast kita hari ini. Kita akhiri podcast pada kali ini. Sampai ketemu di podcast TCSL Teman Cerita 105. See you all!